Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab UTS pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini terdapat 4 soal dan saya akan menjawab soal ganjil, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Soal yang pertama, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus dijelaskan sebagai berikut. Pertama, siapa saja orang yang terlibat. Yang kedua, teknik apa yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana metodologinya. Siapa saja yang terlibat. Di sini ada 2, yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal itu melakukan penilaian secara independen perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Lalu auditor eksternal memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Teknik apa yang digunakan? Di sini ada 3. Yang pertama, auditing around computer atau disebut audit sekitar komputer, yaitu di mana penggunaan komputer pada tahap proses diabaikan. Yang kedua, auditing through computer atau disebut auditing melalui komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Yang ketiga, auditing with computer atau disebut auditing dengan komputer, yaitu di mana input, proses, dan output telah menggunakan komputer. Bagaimana metodologinya? Pertama, perencanaan audit. Yang kedua, identifikasi resiko dan kendali terdapat inherent risk, control risk, dan detection risk. Yang ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti. Yang keempat, mendokumentasikan temuan dan mendiskusikan dengan auditi. Yang kelima, laporan akhir dan presentasi hasil. Lalu yang nomor 3. Soal nomor 3, sebutkan serta jelaskan hal apa saja yang terkait dengan IT resource dalam COBIT framework. Pada dasarnya, struktur COBIT terdiri dari pertama, ringkasan eksekutif atau executive summary, yaitu suatu ringkasan yang singkat terkait rencana bisnis yang ingin kita bangun dan mengutarakannya kepada orang lain. Yang kedua, kerangka kerja atau framework, yaitu kerangka ini menjelaskan bagaimana proses TI menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh bisnis untuk mencapainya tujuan. Yang ketiga, pedoman manajemen atau manajemen guidelines, yaitu berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti kita lakukan. Yang keempat, sasaran pengendalian rinci atau detail control objective, yaitu sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, penggunaan user, dan manajemen untuk menjabatani antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknik IT. Yang kelima, pedoman audit atau audit guideline, yaitu berisi tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen assurance atau saran perbaikan. Yang keenam, kumpulan alat implementasi atau implementation toolset, yaitu alat dirancang untuk memfasilitasi penerapan COBIT untuk menghubungkan pelajaran apa yang bisa dipetik oleh suatu organisasi secara cepat dan berhasil menerapkan COBIT di dalam lingkungan kerja dan membantu manajemen dalam memilih opsi implementasi. Ya, sekian jawaban yang sudah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.